Halo teman-teman, apa kabar? Baik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Mulanya, ada sepasang kekasih yang hidup di desa yang bernama Tanjung Raman, Sumatera Selatan. Namun di tengah kehidupannya yang sudah cukup stabil, mertua mereka menitipkan adik dari sang istri untuk dijaga. Karena adiknya itu sering keluyuran keluar rumah dan pergaulannya sangat bebas. Bukannya menjadi lebih baik, justru akan terjadi peristiwa yang terlarang di keluarga kecil tersebut. Bagaimana selengkapnya dari kasus ini? Mari kita bahas sama-sama. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Siapkan posisi ternyaman untuk menikmati video ini. Sudah? Makasih buat kalian yang sudah subscribe. Sekarang mari kita bahas. Jadi, kisah ini berawal di daerah yang bernama Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Di daerah tersebut ada seorang pria bernama Imal, yang berumur 28 tahun. Diketahui, pria tersebut telah menikah dengan seorang wanita yang ia cinta, yang bernama Desi. Wanita tersebut telah berumur 25 tahun. Di dalam pernikahannya itu, mereka sudah memiliki anak yang tidak disebutkan identitasnya. Di dalam keseharian Imal dan Desi ini, sebetulnya tidak disebutkan profesi apa yang mereka kerjakan. Namun yang jelasnya, kedua pasangan suami istri itu sering berada di rumah dan cukup bersosialisasi kepada tetangga-tetangga. Ekonomi dari keluarga Imal ini bisa dibilang cukup stabil, yang mana kebutuhan sehari-hari dari mereka berdua sudah cukup terpenuhi. Singkat cerita, di tengah keluarga tersebut menjalani rumah tangganya, mereka pun ditelepon oleh ibu dari Desi. Awalnya Desi ini merasa aneh, karena tiba-tiba orang tuanya menelpon. Mengingat, ibunya itu hanya akan menelpon jika ada hal yang penting, atau ada masalah yang ia akan sampaikan. Kurang lebih ibu Desi mengatakan, "Aku mau bawa adikmu ke situ ya," ucapnya. Mertua dari Imal itu berniat untuk membawa adik Desi tinggal bersamanya. Adik Desi tersebut bernama Misa, yang berumur 15 tahun. Di umurnya yang masih terbilang muda, ia tidak pernah diajari tata krama yang baik di keluarganya. Hal itu dikarenakan gaya hidup adik Desi itu cukup nakal yang membuat orang merasa tidak mampu untuk menasehatinya. Sehingga membuat ibu dari Desi ini tidak mampu untuk mengurusnya lagi. Ia menitipkan untuk dijaga, karena adik Desi itu juga sering keluyuran keluar rumah dan pergaulannya sangat bebas. Misa yang sebetulnya juga sudah pasrah, jelas menerima keputusan tersebut dengan terpaksa. Ia sempat memikirkan kabur dari rumah ibu dari Desi itu. Mengingat ia masih berumur 15 tahun dan belum punya pekerjaan, ia lebih memilih hidup bersama kakaknya yang telah bersuami. Di pertemuan pertama antara Imal dan adik iparnya tersebut, ia sempat kagum dengan paras wajah Misa. Bagaimana tidak, tubuhnya terlihat lebih bagus dibandingkan istrinya itu, mengingat umurnya masih terbilang sangat muda. Tapi pandangan Imal hanya sebatas kagum saja, ia belum berniat untuk melakukan hal yang aneh kepada adik iparnya. Berkenalanlah mereka pada saat itu juga. Sebelum peristiwa keji itu terjadi di awal tahun, keseharian Misa di dalam keluarga kakaknya, normal-normal saja. Hingga pada suatu hari, pada tahun 2019. Di kediamannya yang terletak di Desa Tanjung Raman, Sumatera Selatan. Diketahui, adik dari Desi ini tinggal di kamar yang berhadapan dengan kamar Imal beserta yang lainnya. Sembari Misa menjalani aktivitasnya, bukannya menjaga pakaian di hadapan suami kakaknya itu. Ia malah sering memakai pakaian tipis dan apalagi kalau malam saat Imal nonton TV. Saat Misa keluar kamar dengan pakaian terbuka, aktivitas adik ipar yang juga nampak santai-santai saja, entah disengaja mengumpan atau tidak.
Tapi di dalam rumah, ia sering mengenakan pakaian yang memperlihatkan kemolekan tubuhnya di hadapan Imal. Hal tersebutlah membuat suami Desi ini tidak dapat mengendalikan nafsu bejatnya. Apalagi saat melihat tubuh Misa, ia sering melebih-lebihkan adik iparnya itu dibanding istrinya. Imal pun kurang lebih mengatakan, "Tubuh adik iparku boleh juga daripada kakaknya," ujarnya. Ia pun tidak tahan dengan nafsunya, sehingga berniat untuk meminta Misa untuk melakukan hubungan badan. Hingga pada Mei 2019. Awalnya Imal ini akan menjalani aktivitasnya. Dan seperti biasa, Misa juga lagi dan lagi memakai pakaian yang sangat terbuka. Kemudian tidak lama, malam hari pun tiba. Di malam tersebut, Imal pun saat itu hanya pura-pura tidur. Hal itu ia sudah rencanakan untuk pergi ke kamar Misa, saat istri dan anaknya sudah terlelap tidur. Pada jam 1.30 malam, Imal seketika masuk kamar adik iparnya itu. Misa awalnya kaget dengan kedatangan suami kakaknya tersebut. Namun yang anehnya, Misa justru tidak teriak atau berontak. Melihat adik iparnya belum tidur, ia tidak segan meminta hubungan layaknya suami istri dengan Misa, sembari menawarkan uang sebanyak 500.000. Entah apa yang dipikirkan Misa, ia pun mengiyakan penawaran suami kakaknya tersebut. Mereka pun berhubungan terlarang pada saat itu juga dengan puas. Setelah selesai, bukannya merasa bersalah, karena sudah tidur bersama suami kakaknya. Ia justru langsung menanyakan uang yang Imal janjikan. Imal pun langsung memberi uang yang ia janjikan, lalu pergi kembali ke kamar bersama istrinya. Di dalam hati Imal, bukannya menyesal atas perlakuan yang ia kerjakan. Ia malah ketagihan melakukan perbuatan hina bersama adik iparnya itu. Pada keesokan harinya pun, Imal kembali meminta melakukannya lagi dengan Misa. Misa pun tanpa masalah menuruti kemauan kakak ipar, selagi diberi uang. Setiap selesai berhubungan suami istri, Imal biasanya akan memberi 300 hingga 200.000 rupiah. Mereka juga terkadang memakai pengaman, karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sejak saat itu, Imul dan Misa hampir setiap malam melakukan hubungan suami istri. Tibalah di mana waktu, entah apa yang dipikirkan Imal dan Misa ini, mereka justru bersuara saat melakukan hubungan badan. Hal itulah membuat sang istri mulai curiga, karena mendengarkan suara yang aneh. Namun, Desi masih merasa bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak lama dari itu, beberapa hari kemudian, Desi menemukan pengaman di aliran air kamar mandi rumah yang ia tempati. Disinilah sang istri mulai curiga, dan mulai mencari tahu. Namun, bukannya mendapat titik terang dari hasil pencariannya. Suami istri ini malah terus terlibat keributan, sehingga memancing pertengkaran yang hebat. Mungkin di sini sang suami sengaja memulai pertengkaran tersebut, agar sang istri tidak curiga kepada dirinya. Naasnya, akibat sudah tidak tahan dengan keributan dan kecurigaan terjadi di keluarganya, pasangan tersebut pun saling gugat cerai. Saat hendak pisah atau ribut harta yang ingin dibagikan, Misa justru mengaku kepada kakaknya, jika telah beberapa kali diruda paksa oleh Imal. Sang suami sebetulnya yang sudah tidak memiliki ikatan lagi dengan Desi, sontak mengakuinya. Tidak terima dengan hal itu, Imal ini langsung dilaporkan ke polisi oleh mantan istrinya tersebut. Tidak lama kemudian, pihak berwajib pun datang mengamankan Imal di kediamannya. Tersangka diringkus karena ruda paksa yang merupakan adik iparnya sendiri, masih berumur 15 tahun. Kapolres menuturkan, pelaku meruda paksa sang adik di kamar rumah mereka dan ketika sang istri ada. Diduga aksi itu dilakukan Imal dengan mengancam korban. Atas perbuatannya, Imal dijerat pasal tentang perlindungan anak, sehingga diancam paling lama 3 atau 6 tahun. Koreksi jika saya salah. Bagaimana menurutmu guys? Dari cerita kali ini, kita belajar bahwa iparmu adalah maut. Berilah batasan walaupun itu keluargamu, ketika ia tinggal satu rumah dengan pasangan kamu. Selingkuh itu adalah bawaan dari seseorang.
Jika ia sudah selingkuh, jangan beri lagi kesempatan kedua.